Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone, and how are you today? Okay, and in this chapter 4, we will learn about to express and ask about ability and to express and ask about willingness. Nah, jadi untuk hari ini kita akan belajar tentang to express and ask about ability and willingness, ya. Apa itu ability? Ability itu adalah kemampuan, ya, dan willingness ini adalah kemauan. Nah, nanti kita akan belajar bagaimana cara mengekspresikan dan menanyakan tentang kemampuan dan kemauan, ya. Jadi ingat, ability ini kemampuan dan willingness ini kemauan, ya. Baik, kita langsung saja. Oke. Nah, di sini kita lihat, when talking to someone, we sometimes talk about our or others' ability. Ability is something that people can do. Nah, jadi untuk asking ability ini biasanya itu menggunakan modal can, ya. Ingat, biasanya dalam mengungkapkan kemampuan atau ability ini menggunakan modal can. Nah, ini ya, can. Nah, seperti di sini lihat, ini ada positif. Positif ini adalah kalimat positif, ya. Misalkan I can play, misalkan chess, ya. Saya bisa bermain catur. Bisa. Nah, bisa ini menggunakan kata can, ya, modal can di sini. Ya. Jadi kalau dalam bahasa Indonesia begini, kemampuan itu saya bisa main layang-layang, misalkan. Saya bisa bermain sepak bola, saya bisa bermain basket, saya bisa bermain tenis. Nah, bisanya ini disebut dengan ability, ya, kemampuan. Nah, di bahasa Inggris yaitu menggunakan modal can. Jadi kata can ini di bahasa Inggris disebutnya modal, ya. Itu. Nah, jadi kalian ketika nanti membuat asking ability, rumusnya ya subjek ini, ya. Subjek itu meliputi I, she, he, gitu kan. It, you, we, they. Setelah itu can. Setelah itu kata kerja ke satu, ya, atau verb one lah. Nah, di sini. Jadi nggak boleh setelah can ini kata kerja kedua, ya. Jadi perlu diingat, di bahasa Inggris itu peranan kata kerja sangat penting, ya. Makanya dibagi-bagi kan, kata kerja itu ada kata kerja 1, kata kerja 2, dan kata kerja 3, ya. Maksudnya untuk apa? Nah, jadi kan kalau misalkan di bahasa Inggris itu kalau membuat kalimat itu kan ada lampau, sekarang, dan yang akan datang, begitu. Nah, ini peranan kata kerja sangatlah penting, pemahaman kata kerja sangatlah penting. Karena misalkan waktu lampau itu akan kata kerjanya bisa lain dengan waktu sekarang konteksnya. Misalkan kata kerja seperti play, gitu kan. Play misalkan itu kan kata kerja ini, ya, sekarang, begitu, ya. Tapi kalau misalkan play, ya, ada ed-nya itu lampau, gitu. Tapi artinya sama, bermain. Nah, di sini can ini tidak boleh. Setelah can ini tidak boleh kata kerja kedua, gitu, ya. Misalkan I can play it. Nah, itu tidak boleh, harus kata kerja ke satu. Nah, untuk melihat kata kerja 1, 2, dan 3-nya banyaknya di kamus. Biasanya suka ada di tabel itu, ataupun di internet, itu kan, kata kerja beraturan dan tidak beraturan. Nah, jadi itu, ya, rumusnya subjek, can, kata kerja ke satu, ininya objek, ya. Nah, baik, kita lanjutkan, ya. Nah, ini, ya, subjek, can, infinitive. Nah, infinitive ini apa? Ya, ini supaya memudahkan kalian memahami, ya, ini kata kerja ke satu lah, ya. Kata kerja ke satu, gitu. Seperti ada lagi contoh, misalkan saya bisa bermain bola, berarti I can play football, misalkan, ya.
saya bisa berenang, berarti I can swim. Nah, saya bisa misalkan saya bisa naik motor gitu kan. Berarti I can ride a motorcycle. Nah, jadi itu ya. Nah, di sini ya ability ini ada positif, ada negatif. Kalau negatif, nah ini lihat ya di sebelah kanan. Kalau negatif tinggal ditambahkan not atau disingkatnya can ya. Di sini lihat. Can-nya itu tinggal ditambahkan cannot atau can. Boleh ya. Jadi kalau diartikan begini, I can play chess. Saya tidak bisa bermain catur. Atau I cannot play chess. Saya tidak bisa bermain catur. Ya, jadi ingat untuk mengungkapkan kemampuan atau ability itu ada positif dan negatif. Ya. Tuh, kalau positif cirinya ya setelah subjek ini ada kata can terus infinitif atau kata kerja ke satu ya. Nah, di sini. Tapi kalau negatif subjek ya. Di sini ada cannot atau can disingkatnya ya. Ada notnya. Kalau yang ini diartikan bisa, kalau ini diartikan tidak bisa. Saya bisa bermain catur. Nah, ini positif kan? Saya tidak bisa bermain catur. Nah, ini negatif. Oke, paham ya? Nah, ini rumusnya. Subjek can atau cannot tambah infinitif ya atau kata kerja ke satu. Paham ya? Nah, next. Oke. Study the following pattern. Kita belajar ya, di sini ada dalam bentuk pertanyaannya seperti apa. Nah, kalau kita membuat ability ya dalam bentuk tanya begitu, dalam bentuk kata tanya, nah ini can-nya di depan, setelah itu subjek, setelah itu infinitif. Nah, di sini ya. Oke, seperti di sini can I play chess? Nah, gitu kan? Can she play chess? Nah, itu. Can he play chess? Nah, atau can you play chess dan lain-lain. Nah, itu ya. Jadi bisakah kamu bermain catur? Nah, ini kan menanyakan kemampuan. Gitu kan? Nah, itu. Oke? Paham ya? Jadi kembali lagi di sini polanya untuk asking ability ini ya. Ada positif, negatif, dan interrogatif gitu kan, atau kata tanya ya. Nah, rumusnya boleh kalian catat. Nah, untuk positif subjek tambah can ya ditambah infinitif, dan untuk negatif subjek tambah cannot atau can ditambah infinitif. Oke? Do you understand it? Ya. Oke, pastilah paham ya. Nah, jadi ini. Nah, sekarang bagaimana cara menjawabnya? Ini tadi kan ada dalam bentuk pertanyaan dan ada bentuk jawabannya begitu kan, atau responnya lah begitu. Misalkan can you play chess? Bisakah kamu bermain catur? Kalau misalkan iya berarti yes I can. Kalau tidak berarti no I cannot atau no I can. Ya, atau no I cannot bisa. Di situ ya. Jadi ketika nanti ada pertanyaan tentang kemampuan, misalkan kamu bisa bermain bola enggak gitu kan, kamu bisa bermain bola enggak? Oh, saya tidak bisa misalkan ya. Oh, saya bisa. Nah, bagaimana di bahasa Inggrisnya misalkan can you play our football ya, can you play a football? Yes I can, kalau bisa. Kalau tidak, no I cannot. Begitu ya, paham? Nah, itu. Jadi kalau dirumuskan bisa dicatat di sini yes subjek plus can. Ya, itu untuk jawabannya kalau bisa begitu. Kalau tidak bisa berarti no subjek cannot ya atau can. Jadi bisa dipahami ya. Baik, karena mungkin waktunya sebentar ya. Jadi untuk willingness atau kemauan minggu depan
Bapak akan bahas itu ya. Nah, sekarang bahas yang ini aja dulu, yang ability ya. Jadi untuk ability kesimpulannya adalah, nah di sini ada kalimat positifnya, ada kalimat negatifnya, dan ada kalimat interrogatifnya. Ya, berikut di sini ada responnya. Ya, kalau ada question pasti ada short answer-nya. Oke, bisa dipahami dan tolong catat ya rumus-rumusnya. Baik, I think that's enough. Mungkin itu saja ya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.